Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yeni Aprianingrum, Helmatiana, Fitriana Nazmi, Karyatunik Mahidayati, Audianova, Berliana Nuridat, dan Muhammad Zulkifli Ansari. Di sini kami akan membahas mengenai implementasi aplikasi Pictures of Speaking untuk anak dengan spektrum autis. Untuk profil anak, nama Ahmad Rizikri, tempat tanggal lahir Banjarmasin 28 Oktober 2014, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak ketiga dari 4 bersaudara, alamat Jalan Veteran Gang 4 Swadaya RT 20, hambatan autis. Audio Jungle. Selanjutnya, fokus masalah. Fokus masalah anak adalah anak mengalami kesulitan dalam bahasa reseptif dan ekspresinya. Pada reseptif, anak kadang tidak nampak mendengarkan ketika ditegur. Pada ekspresif, anak kurang mengungkapkan keinginannya atau kebutuhannya atau jawaban saat diberi pertanyaan dengan ekspresif mengangguk, menggelengkan kepala, dan menunjuk. Contohnya, anak sulit untuk bertanya, seperti, bolehkah saya meminjam mainan adik? Di mana ibu sekarang? Sulit memberi nama objek seperti ini handphone, ini Lego, ini sayur, ini Upin dan Ipin. Dan sulit mengungkapkan keinginan seperti saya lapar, saya ingin mandi, saya ingin minum, saya ingin minjam HP, saya ingin makan sayur, saya ingin jalan-jalan, saya ingin menonton TV. Juga tidak mengungkapkan pernyataan dan larangan seperti adik tidak boleh meminjam mainan saya suka makan sayuran, saya tidak suka makan coklat, saya hanya suka menonton kartun Upin dan Ipin. Audio Jungle. Selanjutnya, jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen anak teridentifikasi autis yang memiliki hambatan pada bahasa reseptif dan ekspresif. Kami merancang produk dengan kategori high-tech, yang mana kami membuat teknologi berupa aplikasi yang bertujuan agar anak mampu mengekspresikan dan terbiasa berkomunikasi dengan baik melalui mendengarkan suara dan melihat gambar dari aplikasi, yang mana suara dan gambar pada aplikasi ini adalah bahasa sehari-hari yang anak gunakan di rumah. Tujuannya dari pembuatan aplikasi ini selain menunjang kemampuan dalam berbahasa reseptif dan ekspresif anak, aplikasi ini dapat mengembangkan kemampuan pada diri anak karena anak senang merekam dan mendengarkan rekamannya. Nama alat yang kami rancang adalah Picture of Speaking atau disingkat dengan PISA. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk visualisasi akhir rancangan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC dalam bentuk gambar. Yang pertama, Picture of Speaking untuk masuk ke dalam aplikasi dan menggunakannya. Jadi kita harus mengkliknya dulu. Kemudian akan ada tampilan Picture of Speaking untuk tujuan pelaksanaan dan langkah-langkah. Mungkin bisa dilihat di slide. Selanjutnya yang ketiga, ketika sudah masuk ke dalam aplikasi, yaitu huruf abjad, kata benda, dan kalimat sehari-hari seperti yang ada di slide. Kemudian yang keempat, jika Anda mengklik kata benda, akan ada tampilan gambar dengan nama bendanya. Klik nama benda di bawah gambar yang diinginkan, maka akan terdengar suara. Contohnya Anda menekan kata dot, maka suara yang keluar adalah dot.
klik tanda panah untuk melanjutkan pencaharian benda. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, jika Anda mengklik huruf abjad, akan ada tampilan seperti pada gambar di bawah. Klik tanda panah untuk melanjutkan pencarian. Jika sudah menemukan, lalu klik gambar huruf yang diinginkan, maka akan terdengar suara. Contohnya Anda menekan huruf B, maka suara yang keluar adalah B. Jika Anda mengklik kalimat sehari-hari pada halaman pertama saat Anda masuk aplikasi, maka terlihat tampilan seperti contoh di bawah. Gambar yang diklik akan mengeluarkan suara berupa kalimat sehari-hari yang biasa diucapkan, dan klik panah untuk mencari kalimat yang lebih beragam. Contohnya, jika Anda mengklik gambar anak sedang makan, maka suara yang terdengar adalah "Aku lapar, ingin makan". Menurut pendapat kami tetap menggunakan apa yang kami buat, karena dengan menambahkan pernyataan "aku lapar" menjelaskan bahwa anak ingin makan karena dia lapar. Hal ini bisa mengajarkan anak bahwa sesuatu hal terjadi karena ada sebab. Adapun dalam menu aktivitas sehari-hari, kami menggunakan foto dari internet, bukan foto anak yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari, dikarenakan orang tua hanya mengizinkan kami memotong benda-benda anak saja, tidak untuk aktivitas sebab akan dimasukkan ke aplikasi. Next. Ketujuh, menu pengaturan. Keterangannya, ikon rumah akan membawa Anda ke halaman pertama saat Anda masuk aplikasi. Ikon gear adalah simbol untuk pengaturan volume, tema, ukuran tulisan. Pengaturan volume berfungsi untuk mengatur besar dan kecilnya suara aplikasi yang dikeluarkan. Tema berfungsi untuk mengatur tampilan yang tersedia. Hal ini kami masukkan untuk menyesuaikan apa yang lebih menarik bagi anak. Ukuran tulisan berfungsi untuk memperkecil dan memperbesar tulisan yang ditampilkan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses aplikasi, misalnya yang menggunakan adalah orang yang memiliki penglihatan kurang bagus. Ikon tanda tanya berfungsi untuk membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi, misalnya pengguna ingin mengetahui bagaimana cara mengeluarkan suara dari gambar anak ingin makan. Maka ikon tanda tanya akan memberitahukan, yaitu dengan cara diklik gambar anak ingin makan secara langsung, maka akan keluar suara "Ibu, aku lapar". Audio Jungle. Selanjutnya, pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Mitra yang terlibat bernama Wahini Studio. Alamat di Komplek Galuh Marindu, Jalan Persada. Nomor telepon 0821 4941 1670. Jangka waktu pembuatan produk AAC adalah 2 minggu. Alat dan bahan dalam pembuatan produk AAC. Kami tidak memerlukan alat dan bahan dalam pembuatan produk ini karena kami membuat sebuah aplikasi dan dibuatkan oleh mitra pendukung. Kami hanya menyiapkan konsep dan membantu mitra mencari gambar pendukung serta suara pengisi aplikasi. Selanjutnya, alur pembuatan produk AAC. Yang pertama, kegiatan persiapan. Kami memberikan rancangan produk yang ingin kami buat kepada mitra yang mau bekerja sama. Kemudian kami diskusikan secara langsung dan proses pembuatan berjalan dengan saling berkomunikasi sesuai kesesuaian yang kami inginkan. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan pembuatan produk, sempat beberapa kali kami meminta mitra untuk merevisi agar menyesuaikan dengan revisi yang diberikan oleh ibu dosen untuk pembuatan produk yang lebih baik. Audio Jungle. Baik, sekarang terlihat di slide ada visualisasi akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif AAC dalam bentuk gambar. Di sana ada menu alfabet,
Terus ada 3 sub, pengenalan alfabet, kata benda, percakapan harian, kemudian ada kata benda, dan lain sebagainya. Itu ada juga pengaturan volume, pengaturan ukuran teks, warna, kemudian ada pedoman penggunaan aplikasi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada uji coba produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Dalam proses pelaksanaan uji coba, pertama-tama kami merancang produk AAC dengan mendapat bantuan dari mitra yang kami percaya. Kemudian mitra memerlukan waktu selama 7 hari untuk menyelesaikan produk aplikasi AAC yang sesuai dengan yang kami konsepkan. Kami menyiapkan alat elektronik seperti handphone untuk pengimplementasian produk. Handphone yang kami gunakan merupakan smartphone yang dapat mengaplikasikan produk kami, yaitu aplikasi Picture of Speaking. Menentukan waktu dan tempat dengan subjek untuk pelaksanaan implementasi produk. Selama proses pelaksanaan uji coba, anggota kelompok kewalahan menghadapi anak yang tidak bisa duduk diam. Karena ketika anak melihat handphone, anak langsung merebutnya dan membuka fitur lain yang ada seperti perekam video. Untuk itu menjadi kendala dengan berbagai cara agar bisa diam dan dapat memperhatikan serta ikut dalam pengimplementasian produk hingga anak dapat menggunakan aplikasi Picture of Speaking. Selanjutnya silahkan kepada Selanjutnya ada kendala yang kami hadapi saat pelaksanaan uji coba adalah anak sangat agresif melihat handphone dan sangat ingin untuk memegangnya. Setelah anak memegang handphone, kadang dia suka mengklik-klik pilihan dengan sembarangan. Itulah yang menjadi sedikit kendala kami untuk mengarahkannya. Selain itu, anak juga memiliki saudara kembar yang juga menyukai handphone, sehingga saat melakukan implementasi suka saling berebutan. Selanjutnya, testimoni orang tua. Orang tua mendukung dengan produk yang kami buat untuk mengimplementasi kepada anak. Orang tua senang karena dengan begitu orang tua dapat memahami maksud dari beberapa keinginan anak, sehingga mengurangi anak tantrum ketika keinginannya tidak dipahami. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 2. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Nazmi, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan penggunaan aplikasi kami, yaitu Picture of Speaking atau disingkat Pisang. Yang pertama, kita buka aplikasinya. Di sana ada tersedia 3 subtema. Yang pertama ada pengenalan alfabet, yang kedua ada kata benda, yang ketiga ada percakapan harian. Kita buka pengenalan alfabet. Di sana ada huruf A sampai huruf Z. Nah, jika kita klik, maka akan keluar suara A, C. Kemudian kita kembali ke beberapa subtema tadi. Ada kata benda. Di sini ada 5 kata benda. Contohnya ada bola. Bola. Kemudian dot. Dot. Dan yang satunya ada balok Lego. Balok Lego. Kembali lagi ke subtema. Yang terakhir ada percakapan harian. Di sini kami sediakan ada 7. Ajak saya jalan-jalan dan seterusnya. Kembali lagi ke subtema. Selain 3 subtema tadi, kami juga menyediakan pengaturan untuk volume 1 sampai 10. Jadi untuk pengguna bisa menyesuaikan. Kembali lagi, di sini kami juga menyediakan untuk tema warna. Ada warna putih, ada warna oranye, hijau, biru, dan warna-warni.
Misalkan nih kita gunakan warna putih, maka untuk di bagian subtema akan berwarna putih. Begitu juga misalkan kita menggunakan warna hijau, maka subtemanya akan berwarna hijau. Kembali lagi, kita ubah dulu. Nah, di sini ada juga icon pertanyaan, di mana di sini adalah berfungsi untuk sebagai pedoman penggunaan aplikasi untuk pengguna. Ada penjelasannya seperti yang terlihat di layar. Di sini juga ada icon untuk mengatur besar huruf ukuran teks. Nah, itu saja penjelasan dari kami dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lapar. Kayak apa aja? Pegangin Pak Utnya lapar kayak apa aja? Parut, pegang parut. Saya lapar. Saya lapar. Saya lapar. Saya lapar. Lagi, sama dulu. Bola. Hah? Bola. Kenapa matanya? Sama tuh bola. Ya. TV. TV. Oh, pintar. Tinggi. TV ngarannya leh. Betul lagi. Lego. Lego. Nih, enggak Lego. Lego. Yoyo leh. Yoyo lain pulang nih. Apalagi endang? Sepatu. Sepatu. Pintar. Tepuk tangan dulu. Cari HP. Susun. Nah, sama lah. Itu pakai gambar. Sama lah nih. Nah, sama. Sama nih. Ini apa ngarannya? Kenapa ngarannya? Coba bang Bapandir. Terima kasih. Dapat kabar nih. Nah, lagi. Terima kasih. Apa? Deng. Oh, adik. Sayang. Lagi. Terima kasih. Ya, sebelahnya. Apa lagi? G. Amat G. Cari apa? Nah, dot. Sampai dot. Sampai kembang. Ya, lagi. Geser lagi. Dot Iki, mana, Dot? odot mana odot? Dotnya mana, Ki? Odot mana odot? Ambil. Odotnya ambil. Dot Iki mana Iki? Dot Iki mana ambil? Ayo. Nah, pintar. Sini. Nah, ini odot. Bolanya mana bolanya? Cari bolanya. Bolanya mana? Nah, dua nih. Jilungnya apa sebutin? Entah. Jilungnya apa sebutin? Ya. Nah, betul. Bolanya pulang. Karena main pulang HP-nya. Nah, cari bola saya. Gini, Lego. Nah, Dede. Apa aja kakak? Nah,